Jadi kita nendangnya pakai step. Nah, up. Nah, pakai stand silat. Nah, stand, T. Kita pakai step. Nah, ini pasti mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa dengan saya kembali, Sugi Bambang. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau tips bagaimana kita menendang A bisa memantul teman-teman ya. Nah teman-teman, yang pertama teknik dulu, pasti dimana-mana teknik ya. Kedua, setelah teknik kita benar, kemudian kita targetnya itu harus kena teman-teman ya. Kalau targetnya nyerempet itu nggak bakal mental teman-teman ya. Untuk yang ketiga biasanya jarak, kita ngukur jarak teman-teman ya. Dari jarak kalau misal di sini pasti nggak bakal mental karena jaraknya terlalu jauh ya. Nah, jadi target dan jarak itu saling berkaitan teman-teman ya. Jadi untuk awal tendangan A kita nggak usah pakai A Cobra atau A apa, yang penting tendangan A dari kita posisi silat ya teman-teman ya. Dari posisi silat, nah dari pasang posisi silat ya, dari posisi silat. Nah ini angkat, diangkat ininya di sini ya. Kalau saya di sini, sukanya di sini. Nanti begitu nendang baru ini, nah di sini ya. Jadi ada yang gini, ada yang gini ya. Tapi kalau saya seperti ini teman-teman, saya nggak menyalahkan. Tapi kalau teknik saya seperti itu. Jadi di sini tendang ya. Jadi contoh tendang. Nah, pasti mentalnya jauh. Mundur lagi Zah, sini lagi Zah. Nah, coba ya. Nah, ini Riza menahan sekuat tenaga Zah, jangan sampai mental Zah. Nah, jadi ingat yang pertama teknik ya. Satu, kemudian turunkan. Nah, ya. Tekniknya. Ya. Jadi kalau saya pribadi tendangan itu habis nendang kaki saya taruh di bawah. Itu kalau saya habis nendang seperti ini langsung taruh di bawah, sebisa mungkin taruh di bawah ya. Jadi ada juga yang nendang habis nendang tarik ke sini lagi untuk mengukur jarak. Tapi kalau saya tipe petarung infector, saya lebih ke dekat musuh tuh lebih seneng gitu teman-teman ya. Jadi dari dekat, nah dari sini, jadi posisi langsung maju lagi. Kalau saya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, yang pertama tadi ya teknik ya. Di teknik mundur lagi sih. Kita nggak kena, kita tunggu dulu satu, kemudian tendang. Tendangannya didorong teman-teman ya. Nah teman-teman pasti ada sedikit miss. Kenapa kadang nendang nggak mental? Terkadang target kita itu meleset teman-teman ya. Sasaran kita itu meleset. Jadi kalau teman-teman sasarannya ini udah disetting, sasarannya di sini, disetting. Ini jangan sampai kita ngasih tendangan di sini pas. Nah kalau ini nggak bakal mental, ini udah di sini pas, nggak bakal mental. Ya, jadi ini targetnya misal di sini nih, udah kita pas di sini ya. Kita pakainya step teman-teman ya. Jadi kalau kita mau mental, dan itu lebih agak kedekat lagi. Nah, dari sini pasti mental ya. Jadi kita nendangnya pakai step. Nah, ya pakai step teman-teman ya. Kira-kira teman-teman paham nggak? Kira-kira seperti itulah teman-teman ya. Untuk teknik dasarnya teman-teman harus kuasai dulu ya, tendangan A itu seperti apa teman-teman ya, harus kuasai dulu. Nah ini yang saya biasanya kalau untuk di silat, ini yang saya pelajari sendiri ya, kalau salah mohon koreksi. Biasanya itu dia kalau nendang A itu sambil tangannya itu seperti ini, jadi pasang tendang A terus. Nah biasanya seperti itu. Sebenarnya ini tuh untuk mengukur tahan, mengukur jarak. Maju lagi sih. Biasanya tangan seperti ini itu mengukur jarak teman-teman ya, mengukur jarak. Biasanya kalau tangan seperti ini yang nendang itu pasti kaki belakang. Biasanya loh teman-teman, kita harus pakai feeling kalau taruh ya. Biasanya kalau tangannya udah sini, kemudian yang pasti yang nendang kaki ini. Itu kalau di silat itu udah bisa diprediksi lah teman-teman. Jadi antisipasinya gimana? Pasti kalau udah di sini kebanyakan loh ya, tapi jangan pas aja kebanyakan langsung ini teman. Nah, ini mengukur jarak.
ya, jarak supaya target karo kabur, misal kamu mundur za. Nah ini tetap, ini kalau tangan ini udah mau nempel atau udah nempel atau mau nempel itu udah pasti kena. Tapi kalau ini mengukur jaraknya segini, kamu oh yaudah situ aja dah, segini, ini nggak bakal kena nih kamu tendang. Nah kalau di sini kita harus pakai step kaki yang ini ya, step dia maju, up. Nah, pakai stepnya bebas teman-teman ya, mau dari step sini juga bisa, ataupun langsung meloncat sini. Nah dari sini meloncat, nah ini kaki depan meloncat dulu. Nah, tapi kalau tutorial bingung, kalau langsung bisa. Salah nggak teman-teman? Pokoknya gitulah teman. Kalau tutorial malah bingung, tapi kalau tarung udah ngerefleks sendiri ya, biasa aja ya. Seperti itu teman-teman. Sama juga untuk tendangan T itu juga sama teman-teman ya. Jadi teknik dasarnya sama ya. Mau mental ya, itu ukur jarak dulu. Nah segini pasti mental nih. Jadi karena ini kalau didorong lebih ya, kalau didorong lebih pasti mental. Tapi kalau kamu tendangan T udah kamu pas setting segini, pas misal segini, ini nggak bakal mental ya, ini nggak bakal mental. Jadi teman-teman ingat ya, yang pertama teknik tendangan T pasti tahu lah, saya sudah kasih tutorialnya, cari aja ya. Jadi ini biar supaya terpental aja teman-teman. Ini posisi stand fight. Jadi teman-teman mau stand silat, mau stand apa bebas ya. Tendangan T, putar, tendang. Nah, kaku ya saya ya. Dari stand silat aja ya, karena ini main silat. Dari stand silat, nah stand T. Tendang ya teman-teman ya. Jadi ininya kalau teman-teman belajar silat biasanya di mana nih tangannya kalau nendang? Sini ya. Biasanya di sini ya, biasanya ya. Tapi kalau untuk di fighting Muay Thai ataupun MMA tetap tangan di atas. Tendangan T tangan tetap di atas ya. Tetap di sini. Ini melindungi counter, ada pukul ya. Nah, ini melindungi counter. Boleh sih. Nah, ini melindungi counter. Tapi kalau kamu di sini tendang T, hop, langsung ini pasti kena. Nah, karena untuk disilat kita nggak boleh mukul kepala, jadi kita cari amannya aja yang dilindungi sebelah sini di sebawah ini ya. Jadi kita tangannya posisi di bawah aja teman-teman. Oke, lanjut ya dengan T. Nah kalau bisa teman-teman, ini kalau T itu ada geseran kaki di sini, geseran kaki. Nah seperti itu. Jadi di sini, Riza mundur dulu aja, nggak usah. Nah, jadi dari sini, nah, dengan T itu ada geseran kaki di sini ya. Dari sini, ini ketika ini mandang lurus, ini sambil dipantulkan, sambil melangkah ke depan. Nah itu biar mantul. Kenapa kadang tendangan T musuhnya nggak mantul? Karena musuhnya mundur. Biasanya kita memberikan damage, musuh itu mundur teman-teman. Jadi kita cuma dapat serempetannya aja teman-teman. Nah antisipasi itu ya tadi kita harus pakai step kalau enggak. Coba aja lagi Zah. Nah dari sini, nah kita tendangan T ya. Ini dari sini terus kelihatan nggak ya? Wah dari sana. Kayak dari sini ya, lebih kelihatan dari sini Zah. Oke sip. Nah kita pakai step. Nah di sini ya, kita pakai step. Nah ini pasti mantul ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau saya pribadi untuk tendangan T biasanya pakai ini saya, bapak ini. Kalau ingin memantulkan biasanya saya pakai ini. Coba aja lagi Zah. Nah pakai ini ya. Teman-teman boleh pakai pisau kaki. Ini boleh pakai pisau kaki, ataupun kalau mau cari poin yang penting kena pakai ujung ini. Ujung sini nggak apa-apa. Tendangan T tapi pakainya ujung situ nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Oke teman-teman, videonya paham kan pasti kan. Nah teman-teman cuma ngatur target kan kalau ada ininya biasanya ini copot dulu ya. Nah teman-teman cari target biasanya pakai kickpad ya, kickpad yang besar karena ini kecil, ini
kick Muay Thai ya, ini untuk Muay Thai sebenarnya ya, bukan untuk silat ya. Ini kan ada bulutannya nih warna hitam, ini pasin aja di sini. Awas Za, tendang Za. Nah ini pasin aja di situ lagi Za, tendang hop. Nah pasin di situ ya, karena Riza bukan atlet silat jadi tendangannya tendangan push kick itu namanya ya. Nah jadi teman-teman harus ingat ini, fokuskan ke target. Kalau target kena pasti kena, tapi kalau nggak mantul biasanya tuh nyerempet teman-teman ya. Paham teman-teman? Kalau teman-teman ingin lebih bagus itu latihannya di sansak teman-teman, itu lebih bagus. Karena kalau kita latihan dengan orang, terkadang orang itu nggak bisa itu ya. Jadi waktu kita itu kurang untuk latihan. Kalau di sansak, sansaknya itu cari yang sansak Muay Thai yang sampai bawah sini. Jadi ketika kita nge-push kick itu tahanannya lebih itu. Kemudian sansaknya bisa di sini diganjel tembok atau apa, pepetin tembok biar nggak goyang-goyang, atau bawahnya dikasih ban bekas. Nah itu juga bisa. Nah, oke teman-teman, jadi tekniknya seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman tendangannya nggak mental berarti mungkin tekniknya yang salah teman-teman ya. Tekniknya yang salah. Biasanya orang tendang A dari sini ke bawah ini susah mental. Dari sini ke bawah sini susah mental. Kalau bisa dari sini ke atas dulu baru tendang. Dari sini atas dulu baru tendang. Mas, sorry. Biasanya gitu teman-teman ya. Karena musuhnya memang sengaja untuk menahan damage, makanya mental. Kalau di fight asli biasanya nggak mental karena musuhnya bergerak kan, lawan nggak mungkin diem. Jadi misal ini tendangan A ya, kamu tendang hop. Kadang kan nggak kena, atau tendang A aja, coba tendang A, kenain, kenceng hop, kenceng kenain. Takut ya? Oke, terserah. Berarti nggak apa-apa Za. Nah tendang hop. Nah, kenceng lagi Za. Sampai apa mental? Hop. Nah, nggak mental kan? Karena ada stepnya. Kadang juga lagi Za. Tendang. Udah tau mau nendang? Nah, seperti ini. Kadang nyerempet atau mundur, gak bakal mental teman-teman ya. Jadi ingat kalau di silat biasanya dan A itu disertai tangannya di sini. Ini ngukur jarak teman-teman ya. Nah begitu ini udah kena, ini udah pasti kena nih. Nah biasanya dipegang ini biar nggak kabur. Biar nggak kabur ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Itu tadi tips tendangan biar bisa mental teman-teman ya. Ingat, yang pertama teknik, yang kedua target atau sasaran, yang ketiga itu adalah jarak. Kalau jaraknya jauh pasti nggak bakal mental. Kita harus pakai step ya. Di sini ini juga sama. Kalau mau nendang di sini kita pakai step sini. Nah, kalau di sini kita juga pakai step ini juga bisa, ataupun ya pokoknya pakai step lah. Kalau pengen tendangan mental tuh ada step, juga ada setelah kita gini ini ada perpindahan kaki. Kayak gitu. Ada perpindahan kaki. Di sini ini ada perpindahan kaki. Nah, seperti itu. Jadi musuh ke belakang. Kalau musuhnya maju, nih misal Za, pegang lagi Za. Ini musuhnya maju, kita nggak usah pakai perpindahan kaki. Di sini, ini misalnya musuhnya nyerang nih, mau mukul atau mau nendang. Kita ngebloknya pakai tendangan A atau T ya. Jadi kamu maju Za. Ini kalau ngeblok biasanya kaki yang depan. Kalau mau ngeblok ya, terserah teman-teman ya. Kalau jaraknya udah dekat itu kaki yang depan. Kalau jaraknya masih jauh, kaki yang ini bloknya ya. Maju Za. Nah ini kenapa ya bisa maju, geser ini. Lagi hop hop. Nah lagi hop hop. Ini nggak usah pakai step maju karena musuh udah mendekat gitu ya teman-teman ya. Ingat, kalau mau jaraknya tepat kita harus sering latihan dengan target, dengan sansak, jadi tendangan kita tepat. Kalau kita latihannya misal sadu doang, asal dulu gini doang, itu biasanya nggak tepat sasaran. Stand silat gimana ya? Bingung nggak? Kita pakai stand bebas aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya pakai kita stand, nah, dari sini stand. Kalau kita nendang gini aja, itu kurang ya, kurang. Itu hanya untuk sado doang. Nah kalau untuk biar bisa mental, teman-teman harus pakai target ataupun sansak ya teman-teman ya. Oke, itu tadi tips supaya tendangan kita bisa
memantulkan lawan teman-teman ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Saya Sugi undur diri dan juga teman saya Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah ya.